Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasal yang ketiga, pada ayat 12 sampai dengan ayatnya yang 14 dikatakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada suatu tujuan, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya bacakan dari bagian yang lain firman Tuhan kepada kita, yaitu di dalam Injil Lukas pada pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-62 dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi meloleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kualitas hidup mengikut Tuhan. Saudara-saudara, yang saya maksudkan kualitas di sini adalah kualitas rohani kita. Kalau kita membaca dua bagian firman Tuhan ini dan coba kita merenungkan dengan perlahan-lahan, maka kita akan menemukan bahwa di bagian surat Filipi tadi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa setelah dia percaya kepada Tuhan, setelah dia memperoleh keselamatan yang datang dari Tuhan, maka dia selalu mengarahkan hidupnya untuk berkenan kepada Tuhan, untuk dia menjalani hari-hari hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dia hendak mengatakan, bukan seolah-olah saya sudah sempurna, tetapi saya terus berjuang untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan dikatakan dengan suatu analogi berlari-lari. Ibarat suatu perlombaan, dia terus berlari. Ada suatu upaya yang sangat luar biasa. Ada suatu keinginan kerja keras yang dia tunjukkan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti dia mau mengatakan bahwa dengan kerja kerasnya dia akan diselamatkan, bukan. Tetapi dengan tujuan yang berbeda, dia mau mengatakan bahwa setelah dia percaya kepada Tuhan, maka dia mengarahkan hidupnya untuk semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Sementara dalam Injil Lukas pada pasal 9 ayatnya yang ke-62 tadi dikatakan bahwa Yesus mengajar kepada murid-muridnya bagaimana dengan mengikut Tuhan. Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa orang yang mengikut Tuhan adalah orang yang mengarahkan pandangnya ke depan. Orang yang memiliki fokus. Dia memiliki goal. Jadi bukan hanya menghabiskan waktu, tapi dia memiliki suatu sasaran yang ada di depannya. Itu sebabnya dikatakan tidak boleh menoleh ke belakang, tetapi terus mengarahkan hidupnya, pandangannya ke depan, yaitu untuk pekerjaan Tuhan itu sendiri. Jadi memiliki suatu sasaran untuk mengikut Tuhan. Itulah kualitas hidup yang baik, kualitas hidup rohani yang baik, bahwa dia memiliki sasaran, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian dia berjuang untuk terus menjalani kehidupan ini, kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tidak ada yang sudah sempurna. Semuanya masih di dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Itulah sifat manusia,
bahwa tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan saja yang sempurna. Tetapi tatkala Tuhan telah memberikan kita kasih karunia-Nya, keselamatan yang datang dari Tuhan, maka mari kita isi keselamatan itu, atau hidup yang telah diselamatkan itu, kita jalani dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi miliki fokus, miliki sasaran yang benar, lalu berjalanlah di dalamnya. Ada orang yang memiliki keinginan, ibarat seperti kata-kata Soekarno, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Ada orang yang memiliki keinginan yang sangat tinggi, tetapi dia tidak melakukannya, itu pun tidak ada gunanya. Tetapi tatkala kita telah memiliki suatu kerinduan, suatu goal, suatu harapan, sasaran, yaitu menyenangkan hati Tuhan, maka jalanilah itu dalam kehidupan kita. Pembajak tidak akan menghasilkan apa-apa kalau dia hanya memandang saja. Kalau dia hanya fokus menuju ke depan tetapi tidak bekerja, tidak akan ada hasil yang dicapai. Demikian pun pelari, seperti yang dianalogikan oleh Rasul Paulus. Pelari tidak akan mendapat suatu mahkota atau medali kalau dia hanya mengetahui garis finish tapi dia tidak berlari. Oleh karena itu, saudara dikasih nama Tuhan, setelah kita memiliki sasaran, maka bekerjalah di dalam sasaran itu, berjuanglah di dalam sasaran itu. Barulah di kemudian hari kita akan melihat bahwa ternyata sasaran kita tercapai. Orang dapat saja membuat visi yang bagus, tapi tanpa dibuat misinya dan strateginya, atau tanpa dijalankan visi itu, maka itu hanya mimpi saja. Mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Saudara, jika saudara ingin menjadi seorang Kristen yang berkualitas, seorang anak Tuhan yang memiliki kualitas rohani yang baik, maka miliki sasaran menyenangkan hati Tuhan, dan jalanilah itu hari demi hari dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan. Ketekunan seorang petani dan kegigihan seorang pelari. Maka dengan demikian Anda akan menjadi seorang Kristen yang istimewa, seorang Kristen yang berhasil. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat renungan yang singkat ini. Biarlah ini Tuhan menggelorakan hati kami untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya di dalam sebuah harapan dan cita-cita, tapi dalam praktek laku hidup kami. Biarlah kami tekun di dalam hidup beriman dan bekerja keras, berjuang dengan sungguh-sungguh, disiplin dengan sungguh-sungguh dalam mengikut Engkau, dalam mempraktekkan kebenaran-Mu. Kami berdoa saudara kami yang lemah, Engkau kuatkanlah mereka. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan, berikan mereka kelimpahan. Bagi mereka yang berduka, berikan penghiburan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.